Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam program kesayangan kita yaitu Devotion from Nation, sebuah program yang sedang memberkati kita selama ini. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berdoa, kita minta Tuhan menuntun kita semuanya. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi yang indah ini. Pagi hari ini berbicaralah lewat firman-Mu, tuntun kehidupan kami, tuntun hati kami dan pikiran kami, terangi dengan firman-Mu. Supaya kami jadi berkat, jadi terang, kami melihat Tuhan yang baik, dan kami jadi saksi-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa membaca Alkitab kita baca di 1 Samuel pasal 25. Bapak Ibu sekalian bisa baca di ayat 1 sampai 42, namun hari ini saya membacakan hanya di ayat 14 sampai ayat 33. Karena waktu, jadi saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian bisa baca secara keseluruhan di ayat 1 sampai 42 di rumah, tapi hari ini saya membaca ayat 14 sampai 32. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledai. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku saja ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Janganlah kiranya Tuhan mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya, tetapi aku hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegahkan Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunannya teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawa, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang yang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa pada musuhmu akan diumbankannya dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebajikan yang
difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena tuanku bertindak dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Kedua, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Sampai sini pembacaan kita, tapi hari ini mari sama-sama kita mau belajar tentang reaksi atau merespon. Saudara, dalam situasi yang kita tahu tadi kita belajar, kita baca, Daud lagi menghadapi situasi yang enggak kompromi, yang enggak seperti diharapkan. Dia lagi selesai berhadapan dengan Saul yang mengejar-ngejar dia, dan di ayat 1 dikatakan Samuel meninggal. Saudara, Samuel sebagai orang yang mengurapi meninggal. Jadi nggak ada, berkurang lah, Daud nggak punya lagi orang yang bisa membela dia, dan situasi makin runyam. Hari itu Nabal sebagai rakyat, sebagai orang yang harus dia lindungi, bertindak balik melawan dia. Akhirnya terpancinglah amarah Daud. Saudara, tapi ketika berita dia mau menyerang Nabal dan seluruh keluarganya, berita itu sampai kepada Abigail, dan Abigail bersikap bijak. Abigail berespon dengan tepat sehingga amarah Daud segera turun, dan akibatnya selamatlah keluarga Abigail dan Daud sendiri. Hari ini perlu kita belajar, saudara. Yes, kita perlu belajar salah satu cara, salah satu tip untuk tetap menjadi kuat dalam menghadapi tantangan situasi, khususnya pandemi yang berkepanjangan bahkan merembet kemana-mana, adalah dengan bagaimana kita memberi respon yang tepat, bukan reaksi yang berdasar emosi semata. Biasanya orang bereaksi dengan marah ketika menghadapi masalah, bahkan konflik yang datang, bahkan ketika dikritik atau difitnah. Dia membalas, dan suasana nggak bertambah baik, tapi bertambah keruh. Masalah makin panjang. Beda dengan apa yang Abigail responi. Dia begitu mendengar, dia segera dia segera merespon. Dia bertindak dengan bijak, dia persiapkan makanan, dia kirim, dan lebih dari itu dia datang sendiri, dia nggak melarikan diri, dia bertanggung jawab, dan dia minta ampun, dan dia bertemu dengan Daud, dia sujud sampai ke tanah, dan menyatakan dia yang salah. Dia nggak mau perpanjang, nggak mencari-cari, bahkan menyalahkan yang lain. Saudara, respon itu meredakan amarah dan membuat Anda sendiri, kita sendiri nggak terpancing, sehingga kita sendiri bisa tetap fokus pada tujuan kita, yaitu perdamaian. Respon yang tepat pada saat menghadapi tantangan masalah membuat hal itu jadi lebih mudah, nggak makin runyam. Ada pepatah mengatakan kalau Anda ingin mengetahui karakter seseorang adalah melihat dia pada masa menghadapi tekanan. Nah, saudara, apa itu respon, apa itu reaksi? Ada dua hal yang kita mesti pelajari, yaitu reaksi adalah melakukan sesuatu dengan segera. Yes, penuh emosi, bertindak dengan perasaan saat itu. Dia nggak pikir panjang, dan reaksi itu digerakkan oleh emosi. Reaksi digerakkan oleh rasa takut atau rasa malu atau yang lainnya. Dan reaksi menyebabkan masalah yang tidak perlu makin memperpanjang perselisihan. Sebaliknya, respon itu adalah sikap mengambil tindakan dengan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ya, respon adalah mengambil tindakan, mengambil waktu untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ia menimbang-nimbang sesuai dengan nilai-nilai, ia memikirkan jangka panjangnya. Merespon itu berpengaruh pada orang banyak. Dia mikirkan itu. Dia bertindak sesuai dengan nilai-nilai. Dia respon itu bertindak tegas, asertif, tanpa agresif. Dan akhirnya respon itu menyelesaikan konflik dengan cepat.
Nah, saudara, penting sekali bagi Anda dan saya untuk memahami ini. Seperti teladan dari Abigail dalam memilih sikapnya menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi amarah karena sikap dari suaminya. Nah, hari-hari ini kita perlu bersikap. Kita perlu merespon. Dalam menghadapi. Sayang sekali, seringkali dalam keadaan stres, dalam keadaan terdesak, seseorang nggak memilih perilakunya merespon, melainkan langsung melakukan, yaitu bereaksi. Ia mulai mempersalahkan orang-orang lain, ya bisa-bisa, dia buat aku marah, ya gara-gara kamu, gara-gara yang lain, bahkan kita menyalahkan yang lain. Padahal mengalihkan tanggung jawab justru menambah beban kita. Kalau kita menganggap masalah itu ada di orang lain atau situasi nggak berubah, maka nggak akan tambah baik. Nah, kenyataan ketika kita memilih dengan merespon, itu akan lebih cepat. Nah, saudara, ketika Anda dan saya bereaksi, pasti kita pahami bahwa itu datangnya dari tempat ketakutan. Ketika Anda dan saya merespon, kita berasal dari tempat yang penuh kasih. Dan hari-hari ini saya berdoa, ketika Anda dan saya merenungkan firman, ketika Anda dan saya mencari Tuhan, ketika Anda dan saya meresponi kehidupan ini dengan merenungkan firman-Nya, saya percaya ini akan membuat Anda dan saya berbeda. Efesus 4 ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Efesus mengatakan, ayo kita nggak bisa sama, kita nggak boleh sama dengan orang yang nggak mengenal Allah. Anda dan saya orang-orang dikasih, karena itu kita perlu merespon, kita perlu menunjukkan. Merespon adalah sebuah tindakan bijaksana, yaitu mengandalkan Tuhan. Karena itu ketika hari ini kita memulai dengan Tuhan, ketika kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, itu sikap, itu respon yang bijak membuat Anda dan saya hadapi masalah dengan bijak. Ingat, bukan otot yang membuat seseorang bisa tetap tegak dalam tekanan, melainkan iman. Iman membuat Anda dan saya bisa tegak. Sadari bahwa bukan kepandaian yang meloloskan seseorang dari masalah, melainkan kekuatan dari dalam jiwanya. Nah, kalau Anda renungkan ini semua, sekarang pertanyaannya, apakah Anda dan saya memiliki hal itu? Kekuatan di dalam jiwa. Mempunyakah kita pengharapan di dalam iman Kristus? Karena itu, ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan mulai saat ini, mulai hari ini, supaya Anda dan saya terlatih memilih respon yang benar, supaya Anda dan saya bisa merespon dengan baik. Jangan menunggu hingga tekanan atau penderitaan makin mendalam karena sudah terlambat. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang dikasih Tuhan. Saya berdoa firman dan renungan pagi ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, hari ini biar firman yang kami renungkan dari sikap Abigail membuat kami makin bijak. Kami mau merespon, kami nggak mau bereaksi. Karena kami tahu kekuatan kami adalah dalam Kau. Pertolongan kami adalah Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan nggak akan membiarkan kami. Kalaupun kami sampai jatuh, kami nggak akan sampai tergeletak. Karena kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan kami semua. Tuhan, kami tahu hidup kami dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Tuhan, Kau bisa kirimkan burung gagak untuk membawa makanan bagi kami, menghidupi kami, menolong kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak tutup mata kepada orang-orang yang dikasih. Kami percaya telinga-Mu Tuhan gak kurang panjang untuk mendengar setiap seru doa kami. Tuhan, hati-Mu ada pada kami semuanya. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami mau merespon dengan Tuhan. Kami mau merespon dengan baik. Tuhan, kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati rekan-rekan kami semua yang hari mendengar. Bahkan berkati teman-teman kami semua juga Tuhan. Yang ada dalam program ini. Baik yang di Amerika, Australia, Tuhan. Di Malaysia, Tuhan. Di Brunei, Tuhan. Di Filipina, bahkan di Indonesia. Tuhan, bahkan kami berdoa buat COVID. Kami minta campur tangan-Mu.
Mampukan setiap kami Tuhan, orang yang mengasihi-Mu, menghadapi bahkan melewati semua. Karena kami tahu Tuhan penolong dan perlindungan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.